Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng rahayu kagem ibu bapak semuanya. Ibu bapak para kepala desa se-Kabupaten Karanganyar, wabil khusus para pengarep, para penggerak, Pak Arianto, Pak Edi, Pak Warno, Pak Warso, dan para hadirin semuanya. Alhamdulillah ini wajah-wajah sumringah, bagas waras. Dan saya tadi senang, ini sebuah kehormatan bagi saya ditimbali ke Karanganyar. Pak Arianto yang menghubungi saya jawab, "Nggih, siap Pak Lurah, budal." Dan tadi pidatonya cesplung, Pak. Pidatonya Pak Arianto cesplung gitu ya. Jadi singkat jelas itu tujuan kita. Pokoknya seperti semangat di dalam konstitusi itu bersatu, berdaulat, adil, makmur. Jadi seluruh kepala desa di Karanganyar harus bersatu untuk banyak hal. Acara ini kan gayeng, lalu kita teruskan dengan gembleng ya, gembleng golong gilik, termasuk nanti kita tanggal 17 Januari itu kudu ke Jakarta. Mau tidak mau kita harus datang. Di hari Minggu kemarin di Pati juga gembleng, Sukoharjo juga sudah gembleng, Klaten gembleng gitu. Jadi intinya kita akan gemblengkan tekad. Kita bisa mengingat sekian tahun yang lalu, kalau tidak ada persatuan para kepala desa, tidak menggeruduk ke Jakarta, maka undang-undang desa ini tidak akan lahir. Jadi harus dengan kekuatan politik semacam itu. Termasuk nanti kita di kabupaten juga begitu. Kalau kita itu bersatu, tekad, tujuan, kepentingan yang sama itu, insya Allah semua hal itu bisa kita penuhi. Termasuk hal-hal seperti seleksi ya, pengangkatan perangkat desa sing para lurah, bapak ibu kepala desa itu tidak punya purbawasiso lagi, ya itu bisa dengan kekuatan politik yang bersatu itu. Kami yang di kampus itu punya pengetahuan, duduknya di belakang. Yang di depan adalah ibu bapak semuanya. Ini kekuatan politik, kekuatan pengetahuan, kami ini ada di belakang. Dan selama ini kami begitu. Jadi dua kekuatan, baik politik maupun pengetahuan ini gotong royong berkolaborasi sehingga menghasilkan undang-undang desa. Dan alhamdulillah dulu kita punya jangkar, kami menyebut jangkar politik. Ada Mas Budiman Sujatmiko, ada Mas Ganjar Pranowo, ada Pak Mukoam. Jadi terus berkembang, jadi beliau-beliau itu yang banyak mendengarkan aspirasi kita lalu mengkondisikan di Senayan. Kalau pemerintah memang begitu, kalau tidak digerebek ya lebih banyak diam. Oleh karena itu nanti sasaran kita yang utama ya kita gemblengke tekad dengan DPR RI agar satu ini dulu ya, prolegnas revisi undang-undang desa di prolegnas itu diagendakan di DPR RI. Kemarin di Padi Pak Marwan Jafar dengan Pak Sudewo sudah berjanji akan menggulirkan, akan menggerakkan di Senayan agar revisi undang-undang desa itu menjadi agenda prolegnas tahun 2023. Itu pintu masuk kita secara nasional. Nah, mengapa ibu bapak kita mau melakukan revisi? Apakah undang-undang desa itu sudah kadaluwarsa atau jelek gitu ya? Nah, undang-undang desa sebenarnya adalah hasil terbaik yang sudah kita raih. Memang ada kompromi, ada negosiasi yang luar biasa. Cita-citanya sangat mulia. Membuat desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Jadi kuat itu kita ambil dari semangat begini. Desa kuwi cerak watu adoh ratu. Dekat dengan batu, jauh dari ratu.
mohon maaf, batu atau watu itu adalah simbol kekuatan, simbol desa. Ratu itu adalah simbol kekuasaan negara. Kita punya keyakinan bahwa kekuasaan tanpa kekuatan itu akan rapuh. Sebaliknya, kekuatan tanpa kekuasaan itu akan beku. Oleh karena itu dulu semangatnya undang-undang desa itu desane kuat gitu ya, negarane hebat. Ini ibarat rumah, desa itu adalah fondasi. Kalau bangunan rumah secara keseluruhan ini kita sebut sebagai NKRI. Jadi artinya NKRI ini tanpa ditopang oleh kekuatan desa, rapuh. Pelajaran di dalam ilmu yang kita peroleh, kemudian dalam sejarah panjang, desa itu sebenarnya adalah batu landasan dan batu penjuru bagi negara. Batu landasan itu ya seperti fondasi, batu penjuru itu ya artinya desa itu menjadi kakinya negara untuk menjangkau masyarakat setempat. Negara itu tidak mungkin bisa menjangkau sampai masyarakat setempat. Oleh karena itu, sekian lama perjalanan sejarah kita, kepala desa itu disebut sebagai ujung tombak sekaligus ujung tombok. Itu kalau zaman dulu kan begitu, kerjanya 24 jam non-stop. Itu karena itu tadi, karena sebagai batu landasan, sekaligus batu penjuru gitu. Tetapi dalam perjalanan kita ini kan naik turun. Naik turun, jadi kita ini belum tegak lurus, belum istiqomah betul untuk menempatkan desa itu sebagai batu landasan dan batu penjuru. Tapi negara itu lebih banyak memperalat, sehingga desa itu hanya menjadi batu loncatan dan batu sandungan. Batu loncatan itu artinya desa itu diperalat, kon ngurusi stunting, kon ngurusi pendataan, kon ngurusi SDGs desa, kon ngurusi macam-macam, dibiayai dengan dana desa. Nah itu namanya desa sebagai batu loncatan. Kalau target-target dari atas itu tidak sampai atau tidak berhasil, lalu desa itu dianggap sebagai batu sandungan. Nanti disalah ke desa, dasar kepala desa itu bodoh, malas, celemer. Celemer nggih, pirsa nggih celemer nggih. Jadi pokoknya kepala desa itu mengalami demoralisasi. Jadi moralnya itu diturunkan, pokoknya dielek-elek. Termasuk para profesor, orang-orang pintar di Jakarta itu kalau mengatakan kepala desa ya begitu. Jadi dianggap, apalagi nanti ya kalau kita mau memperjuangkan 9 tahun itu ya. Tapi saya tetap mendukung 9 tahun itu. Nanti akan saya sampaikan mengapa 9 tahun. Jadi kita ini mau menekankan pada negara, jadikanlah kami desa ini sebagai batu landasan dan batu penjuru. Jangan dijadikan alat. Bahkan dulu Bupati Purbalingga periode 2000 sampai tahun 2010 namanya Pak Triyono Budi Sasongko itu pernah ngendika, bagaimana mungkin desa itu akan menjadi mandiri kalau hanya jadi gedibal. Gedibal nggih, pirsa nggih gedibal nggih. Jadi pokoknya pesuruh yang paling rendah lah gitu. Nek kleru mesti disalah-salahke. Nah, sementara kami menekankan memuliakan desa, memuliakan kepala desa. Mbah-mbah saya itu ya lurah. Saya asli Sukoharjo, istri Klaten. Mbah saya ya Klaten, mbah saya ya lurah, mbah istri saya juga lurah. Lurah zaman dhisik sing ora ana masa jabatane lah. Pokoknya sak geleme lah gitu ya. Jadi lama banget lah gitu ya. Itu zaman dulu itu kita sebut sebagai jurisprudensi lah. Jadi artinya kalau soal masa jabatan itu kan era-era zaman Orde Baru sampai sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya dana desa yang sempat menjadi primadona atau seksi itu bukan program pemerintah. Ya, bukan program pemerintah. Undang-undang desa itu mengenal supaya desa itu menjadi kuat, menjadi maju, menjadi mandiri, demokratis sebagai landasan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan itu dasarnya adalah rekognisi. Rekognisi itu pengakuan dan penghormatan. Jadi desa itu lebih dulu menjadi pemerintahan yang paling awal,
jauh lebih tua daripada negara, maka NKRI itu mengakui dan menghormati. Berbeda dengan daerah, makanya kan ada istilah otonomi asli dan otonomi pemberian. Lalu di dalam undang-undang dikenal desa itu sebagai kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum itu artinya ya tadi Pak Haryanto ngendiko itu rumah tangga, punya rumah tangganya sendiri, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Sehingga undang-undang desa ini menegaskan ada 5 hal penting supaya desa itu berdaulat ya. Jadi kata kuncinya kan bersatu, berdaulat, adil, makmur. Berdaulat itu ya kuat, itu sama itu ya. Yang pertama adalah kepentingan masyarakat setempat, bukan kepentingan warga. Indonesia ini ganda. Kalau di barat itu hanya ada negara dan warga negara. Kalau warga negara mau memperjuangkan kepentingannya, gawe masyarakat, bergabung karena kepentingan dan tujuan yang sama. Tetapi kita itu memiliki masyarakat ya dari dulu sampai sekarang. Kepentingan masyarakat setempat itu berbeda dengan kepentingan warga. Kepentingan warga itu kepentingan orang per orang yang diatur dan diurus oleh pemerintah. Orang mau pinter, orang mau sehat, mau ke puskesmas, mau ke SD dan sebagainya itu namanya kepentingan warga. Itu tanggung jawabnya pemerintah. Sehingga sekalipun kita punya wilayah desa, lalu dalam wilayah itu ada SD, itu bukan kewenangannya desa, tapi kewenangannya pemerintah. Nek SD ini gedungnya bocor dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawabnya desa, kewenangan desa ada di kepentingan masyarakat setempat. Satu, kehidupan sosial. Sosial keagamaan, kemudian kemasyarakatan, layat, jagong dan sebagainya itu kehidupan sosial. Itu berbeda antara kepala desa dengan pejabat lain. Sekalipun kepala desa punya prestasi setinggi langit, nek ora pernah layat, orang duwe legitimasi di hadapan orang banyak. Niku pun rumus seluruh Nusantara nggih ngoten niku. Makanya kudu didodok jam 3 esuk ya kudu siap, kudu budal. Dan niku itu yang membedakan. Nek lurah di kota kan jam 8 tekan jam 4 sore. Nek bengi wis ora ndek urusan karena lurah itu mengurusi kepentingan warga, nek kepala desa ngurusi kepentingan masyarakat setempat. Ngoten bedane niku lho. Itu sosial. Yang kedua itu nanti terkait dengan keagamaan. Lalu budaya, budayanya dimunculkan. Apalagi kalau di daerah istimewa Yogyakarta, di kami budaya ini menjadi sangat penting. Lalu yang kedua yang sangat penting itu adalah ekologi dan ekonomi. Ekologi itu ya infrastruktur, lingkungan, alam, ya termasuk keamanan ketertiban lingkungan itu menjadi penting. Lalu ekonomi itu ya terkait dengan jalan usaha tani, dengan hutan, dengan sungai, dengan air, atau dengan yang lain-lain. Kita sesuaikan dengan potensi masing-masing desa yang berbeda-beda atau beragam satu sama lain. Jadi kepentingan masyarakat setempat ini. Nah selama ini kalau kita itu dititipi stunting dan sebagainya, kuwi keliru. Itu menyimpang dari undang-undang desa. Undang-undang desa itu tidak bicara seperti itu. Lalu ada pejabat yang mengatakan bahwa ini SDGs desa ini adalah cara bagi kami untuk membumikan undang-undang desa. Karena menurut kami asas rekognisi dan subsidiaritas yang ada di dalam undang-undang desa itu abstrak. Abstrak itu ning langit ora ketok. Menurut pejabat itu SDGs desa itu sing membumi sing mendarat. Terus saya katakan sampean ini sing sinau ora tutuk gitu ya. Sosiolog ning ora sosiologis, padahal nggih dokter juga. Ngoten lho. Nah, yang konkret dari undang-undang desa itu ya kepentingan masyarakat setempat kuwi. Itu sing jenenge kepala desa mesti ajur-ajur ngerti kepentingan masyarakat setempat kuwi. Kuwi mesti ngerti. Ora perlu didikte oleh pemerintah di atas desa atau pemerintah supra desa. Nggih, oleh karena itu ini dalam perjalanan safari ini kami menyerap aspirasi dari Magelang, dari Salatiga dan sebagainya, kita semakin pertajam.
Kami ditugasi untuk menyusun naskah akademik baru untuk sangu para kepala desa perjuangan hari-hari yang akan datang. Salah satu yang kami rumuskan adalah bagaimana undang-undang desa yang baru nanti itu menempatkan kepentingan masyarakat setempat itu yang paling utama. Ya, supaya bisa mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Karena semangat kita dari hari ke hari safari ini itu kedaulatan desa untuk kemakmuran rakyat. Karena diskusi kita kan awalnya masa jabatan, bukan berarti tidak penting, itu sangat penting. Nanti akan saya sampaikan soal masa jabatan, ya. Lalu yang kedua adalah prakarsa, ya. Kepentingan masyarakat setempat, prakarsa. Prakarsanya itu yang sangat penting. Kenapa kita pamong desa itu untuk orang duwe staf, orang duwe birokrasi? Karena yang diutamakan adalah kepentingan prakarsa. Lalu yang ketiga adalah kewenangan. Ada kewenangan asal-usul, ada kewenangan lokal yang dalam perjalanannya ini mengalami distorsi. Kewenangannya sebenarnya sangat banyak, tapi selama sekian tahun, 9 tahun, kewenangan itu dikebiri, ya, istilahnya dikebiri. Nek cara ula iki dilepas sirahe tapi buntute dicekel gitu ya. Kewenangan merencanakan, kewenangan mengangkat perangkat, kewenangan gunake duit, kewenangan macam-macam itu dikebiri kabeh. Seorang kepala desa di Klaten mendikong ngeten iki. Loh, kami ini bukan kepala desa lagi, kami ini kepala kantor. Kerjaannya itu menjalankan perintah dan aturan dari atas. Jadi yang satu meminta kepala desa jadi kepala kantor, yang satu lagi meminta kepala desa karena ngurusi proyek dana desa, lalu kepala desa menjadi mandor proyek. Sing setiap hari ngurusi administrasi, laporan dan sebagainya. Termasuk sing 40% itu tadi itu dalam rangka membuat kepala desa itu jadi mandor proyek, ora pemimpin rakyat. Ngoten lho. Nah, undang-undang desa itu yang keempat itu kepemimpinan itu. Dari dulu yang namanya kepemimpinan ini menjadi sangat penting. Nek semangat kepemimpinannya, apalagi kita di Jawa diajarkan dengan konsep hasta brata gitu ya. Kudu kaya langit, kudu kaya laut, kudu kaya banyu, kudu kaya sengenge, kudu kaya bulan, pokoknya 8 lah ya, gitu ya. 8 penjuru gitu ya. Itu semuanya runtuh karena didadekke kepala kantor karo mandor proyek, ngoten niku. Nggih. Jadi kadang-kadang begitu. Ning sing luwih kasar dari mandor proyek niku wau gedibal niku wau lho. Sing paling ngandhap niku. Kan nggak menarik ini. Artinya kita tidak menjadi batu landasan. Yang nomor 5 itu musyawarah desa. Dari dulu ya apa-apa dimusyawarahkan. Tapi tetap ya kepemimpinan itu nomor 1 ya. Artinya kepentingan musyawarah itu, kepentingan masyarakat setempat itu kan kita hadirkan di dalam musyawarah. Nanti biasalah kita beda pendapat itu yang biasa. Tapi keputusan final kan ada di pemimpin, ada di kepala desa. Karena kepala desa itu dipercaya oleh orang banyak, dipilih. Jadi pemilihan itu kan menjadi sangat penting ya. Dan karena itu kepala desa ini sangat dinamis dalam perjalanannya. Sekian tahun yang lalu di dalam undang-undang desa kan ada debat antara pemerintah sama DPR. Pemerintah mengambil posisi kepala desa 6 kali 2, nggih, 6 tahun kali 2. DPR mengatakan kami pengen masa jabatan kepala desa lebih lama lagi, tidak hanya 6 kali 2. Banyak fraksi yang mengusulkan 8 pada waktu itu. 8 kali 2. Pemerintah bertahan. Seluruh fraksi, 9 fraksi kompak. Pokoknya ini harus ada perpanjangan masa jabatan. Artinya duduknya kepala desa harus lebih lama lagi. Akhirnya disepakati 6 kali 3. Yang 8 ditolak, yang 2 ditolak, ketemune 6 kali 3. Ngoten nggih? Nah, itu kesepakatannya dhisik ngoten niku. Kesepakatannya di Wisma Kopo, Wisma DPR di Puncak, le mutuske jam 1 bengi. Soal masa jabatan itu, jam 1 malam itu. Rapatnya mulai dari jam 8. Nggih.
Nah, kalau dana desa itu sangat panjang, diputuskan itu rapate jam 8 tanggal 12 Desember, diputuske jam 3 esuk tanggal 13 Desember tahun 2013. Jadi itu tarik ulurnya itu begitu luar biasa, dan ini karena kemampuan pansus itu untuk mengkonsolidasi kanan kiri sehingga seluruh fraksi itu gembleng, ya. Jadi pokoknya gembleng golong gilik itu menjadi kata kunci. Nah, kalau sekarang kita mau memperjuangkan 9 tahun itu harus, itu pokoknya kudu diperjuangkan, ya. Alasannya banyak, jurisprudensi tadi. Karena kita ini berbeda dengan pejabat, ya baik bupati, gubernur dan sebagainya. Kalau secara nasional itu sudah ada konvensi 5 tahun, tetapi kalau kepala desa itu lain. Kita sudah punya pengalaman di masa lalu, pengalaman zaman Orde Baru 8 tahun. Dulu 8 tahun itu maknanya sing setahun gue pemulihan, ya. Pemulihan karena setahun 2 tahun gue pemulihan, karena di mana-mana yang namanya pemilihan kepala desa ini mesti ono ketegangan. Karena kita bersaudara, bertetangga, ning pilihane beda. Wis toh itu di mana-mana, sehingga setiap pemilihan kepala desa mesti ono spanduk tulisannya sing menang ojo umuk, sing kalah ojo ngamuk. Itu kan di mana-mana kan begitu, ya. Jadi untuk mendinginkan suasana dan pada masa Orde Baru sing go memulihkan situasi sosial, memulihkan kerukunan 2 tahun, sing 1 tahun tinggo persiapan, go merancang program, lalu sing 5 tahun jalan. Ya, jadi tidak ada soal. Nah, 9 tahun ini perdebatannya juga beraneka ragam. Ada 3. Ya. Yang satu kalau bahasanya Jakarta itu namanya high call. High call itu yang paling dhuwur dhewe. Paling dhuwur dhewe. 9 tahun tanpa periode. Itu diserahkan pada daulat rakyat. Daulat rakyat itu tegesnya ngeten. Nek lurah apik mesti dipilih terus, nek lurah elek mesti ora bakal dipilih. Intine ngoten mawon, nek kepemimpinannya apik mesti dipilih meneh. Dan ora perlu dibatasi 2 calon, 5 calon. Itu diatur dalam PP, itu nggak menarik itu, ya. Jadi kita sudah menggagas, engko nek calonnya siji ya dimusyawarahke wae ora sah pemilihan. Itu yang harus diperjuangkan, nggih. Jadi nek calonnya siji ora usah nggawe boneka, ora usah nggawe apa kuwi jenenge? Apa lah gitu ya. Pokoknya pendamping nggih, kados jenengan nggih. Jadi pokoknya nek calonnya siji wis musyawarah wae. Ora ngetokke biaya akeh, ora ana keributan dan macam-macam, nggih. Jadi itu yang pilihan pertama, nanti di naskah bisa kita buatkan argumen gitu ya. Kita buatkan argumen 9 tahun, nek basa ekstremnya 9 tahun tanpa periode diserahkan pada kedaulatan rakyat. Ngeten nggih? Jadi terserah engko rakyat. Pokoknya yang penting iki apik apa ora, nek apik mesti dipilih terus, ngoten nggih. Itu satu. Sing paling ngisor, sing nomor loro nanti ya. Sing nomor 3, pilihan nomor 3 itu 9 kali 2. 9 kali 2. Ini kan wis ana sing ngusulke, menteri ngusulke 9 kali 2. Nah, setelah kita bicarakan di Klaten, ternyata angka 9 kali 2 itu tidak menarik kalau dibandingkan angka 6 kali 3. Sebabnya apa? Sing pun lenggah 2 kali ora iso maju meneh. Ngoten, nek sing 6 kali 3, sing lenggah 2 kali masih bisa sekali lagi. Jadi 6 kali 3 itu lebih menarik daripada 9 kali 2. Ngoten. Nggih. Ngoten. Nah, sing pilihan nomor loro, nek ra iso dhuwur banget, ning pilihan 9 kali 2 itu ora menarik. Sing luwih menarik 9 kali 2 adalah 9 kali 3. Nggih. Sing kita perjuangkan sing nomor siji sik. Ya. Ngoten. Tanpa periode. Nggih, sing kita perjuangkan nomor siji. Kan biasa ning kono kan negosiasi. Biasa, nanti pemerintah sama DPR itu kan mesti negosiasi, njuk ana jalan tengahe. Itu biasa ngoten niku. Itu politik nggih ngoten niku.
Politik nggih ngoten niku kados kemarin nggih usulane 8 6 nggih. 8-ne ditolak, 2-ne ditolak, ketemune 6 kali 3 ngoten nggih. Tapi Ibu Bapak, kita tidak semata-mata memperjuangkan itu. Nanti musuh kita banyak. Pak Keswo, Ketua Papdesi Kudus sudah mengingatkan kita dalam memperjuangkan aspirasi revisi Undang-Undang Desa 17 Januari ojo mung ngendika soal masa jabatan. Pak Keswo bilang itu jenenge aluamah istilahnya ya, aluamah. Oleh karena itu dari pertemuan ke pertemuan kita itu gembleng golong gilik tagline kita ya, tagline itu bosone milenial sekarang nggih. Itu kedaulatan desa untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat. Atau kalau kalimat singkatnya begini, desa berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia jaya. Jadi semangatnya itu, dan memang nanti ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, ya. Termasuk misalnya ini dana desa. Dana desa harus kita kunci itu menjadi hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab desa, bukan program pemerintah. Jadi orang istilah prioritas pemerintah itu enggak ada. Itu yang harus kita perjuangkan. Nah, selama ini peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 itu melakukan penyimpangan atas undang-undang desa. Ditambah Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang mengambil dana desa untuk kepentingan darurat pandemi. Nah, karena sekarang pandemi sudah dicabut, seharusnya dana desa yang dicabut oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu harus kita kembalikan ke Undang-Undang Desa lagi. Jadi ada 2 undang-undang yang merebut dana desa. Tidak, Pak Haryanto, tidak hanya 1 nomor 2 tahun 2020, tapi juga ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Jadi Undang-Undang perimbangan itu memindahkan dana desa itu dari istilahnya rezim, dari rezim desa ke rezim keuangan. Lalu di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 22 itu ditegaskan bahwa dana desa itu akan disesuaikan dalam prioritas pemerintah. Jadi itu undang-undang itu membuka kesempatan pemerintah itu mengatur prioritas tentang dana desa. Artinya apa? Kalau undang-undang desa itu punya semangat kepentingan masyarakat sebagai hukum tertinggi, tapi Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu menempatkan prioritas pemerintah itu sebagai hukum tertinggi. Nah, oleh karena itu Undang-Undang nomor 2 2020 sama Undang-Undang nomor 1 22 itu makanya yang terjadi tadi ya, semuanya diatur, lalu keluar Perpres 104, 40% gue BLT, sekian persen gue ketahanan pangan, sekian persen gue operasional. Padahal ada desa yang ngomong butuh 6%. Jo akhirnya sing 34% piye? Itu kan ngajari wong nyolong kuwi jenenge kan. Kan begitu kan? Jadi apa namanya? Kalau ngutil sih nggak apa-apa, tapi aja nyolong lan ngerampok lah gitu ya. Kalau ngutil itu hal yang biasa lah, kita semuanya tahu lah gitu ya. Itu ya, itu secara prinsip begitu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak ini kan mengapa Undang-Undang Desa ini perlu kita revisi kan ada banyak tadi nggih. Pertama karena memang isi Undang-Undang Desa itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan ada yang berbeda satu sama lain, termasuk misalnya ini ya, status perangkat desa. Memang itu multitafsir, status kedudukan keuangan, masing-masing kabupaten beda-beda. Jadi di Undang-Undang Desa kurang tegas, misalnya kepala desa, perangkat desa mempunyai penghasilan tetap dan tunjangan-tunjangan lain. Nah, tunjangan-tunjangan lain itu tergantung kabupaten. Ono sing apik, ono sing ora. Nek bupatine apik ya diweni akeh, nek bupatine ora mutu ya ora diweni akeh gitu. Jadi kudu bergerak meneh. Nah, ini maksud saya tuntutan ini memang harus tegas, termasuk perangkat desa.
Memang kita tidak bisa samakan ya kepala desa itu pejabat politik, nggih. Jadi perangkat desa ya perangkat desa, ngoten. Bukan ASN, bukan P3K, bukan tenaga kerja, bukan buruh. Yang paling penting harus kita tegaskan adalah hak-haknya. Jadi hak-hak itu dalam undang-undang nanti harus dijamin. Ojo sumir. Nanti kalau diserahkan ke kabupaten itu beda meneh nanti ceritanya. Harus lebih tegas di dalam undang-undang. Ngerti nggih? Terus kemudian yang kedua ini tadi ya soal distorsi atau reduksi, karena selama ini banyak. Selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah, selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Wah, ini mesti menyimpang ini. Saya kan pernah beberapa kali matur, undang-undang desa ini diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah diatur dengan peraturan menteri diatur dengan peraturan bupati. Jadi ini istilahnya ini wis jungkir jempale, jadi orang tegak lurus. Sehingga cita-cita kita bisa menjadi batu landasan dan batu penjuru itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah desa sebagai batu loncatan dan batu sandungan. Oke, pokoknya intinya Ibu Bapak, nanti saya pengen mendengarkan aspirasi dari Ibu Bapak, dan yang jauh lebih penting pokoknya 17 Januari ini kudu digawe gayeng, kudu digawe gembleng, kudu digawe golong gilik. Pokoknya orang ngono ora bakal berubah. Kudu ngoten nggih. Pokoknya Karanganyar kudu bersatu, golong gilik gembleng ngoten. Saya kira demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang badhe atur nuwun, mau sampun banyak sekali diatur oleh Pak Dr. Sutoro mengenai hal-hal yang terkait dengan dana desa. Ini langsung untuk poin mawon. Mungkin untuk yang sekarang dana desa mungkin kita sudah mendengar semuanya. Saking Bapak Presiden langsung lo ningali TV bahwa operasional kades atau gitu. Itu 3%. Tapi sekarang jadinya operasional pemerintahan. Jadi bahkan ini sempat menjadi polemik. Kades merasa ini kok saya dari pemerintahan, terus itu yang menjadi ganjalan ini hanya suatu undang-undang mawon ya, supaya nanti kita bisa dari pemerintah mendagri atau instansi terkait itu bisa menegaskan kalau itu istilah untuk operasional kades atau dari pemerintah. Kalau kemudian nanti berarti itu digunakan umum ya, podo mawon kali operasional kesana sipun. Bagi kita niku mawon matur nuwun wonten kira-kira Pak Gubernur lagi mawon. Akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sutoro, Gubernur Pertian Desa. Hari ini bisa ketemu tatap muka langsung. Biasanya berbulan ini dengan Facebook. Oh, nggih. Hari ini Pak pemerintah desa ini kurang kuat dhewe kan. Gini Bapak, kami pemerintah desa sebenarnya diberikan kewenangan untuk asas subsidiaritas dan rekognisi. Dengan subsidiaritas kita diberikan lambang berwujud Garuda. Yang saya tahu lambang berwujud Garuda itu yang punya hanya 4. Tapi dari 4 yang punya lambang Garuda itu yang banyak diberi kewenangannya hanya kami selalu kepala desa. Paling bawah. Jadi nanti mohon dibantu, diberikan arahan, petunjuk berkaitan dengan kewenangan-kewenangan desa itu banyak yang dikebiri. Kami harus berbentuk apa? Mengadvokasi dari regulasi-regulasi yang yang berpihak pada desa. Karena berwujud dari undang-undang jelas, itu pun kita sudah dikebiri ya, adanya perubahan itu yang terbaru di tahun 2020 ini berkaitan dengan adanya pandemi itu kita banyak sekali. Nah, saya berikan pencerahan kepada kami harus lewat mana dalam rangka mengadvokasi dari regulasi-regulasi ataupun aturan perundang-undangan yang selama ini di salah satu pasalnya pun kita sudah diberikan kewenangan, tapi banyak kewenangan itu yang diberikan. Tadi disampaikan oleh beliau Pak Sutoro dari mulai pengisian perangkat yang lebih ironis lagi begini Pak, karena kita punya hak asal usul.
Sekarang tanah bengkok kita pun juga sudah mulai mau ada semacam, ya di jalur kirangan nih ada semacam akan ada perhitungan yang lain. Padahal itu benar-benar asal usul dari desa. Itu, dan sekali lagi tadi Bapak ngerti kok wong desa itu adoh ratu cedak patu. Kita patu, bahkan kita memang dikatakan waktu itu betul, kadang yo gablek yo ngengkel sok yo wani barang kan seperti itu. Adoh ratu ini benar, tetapi di situ Bapak kita sebenarnya di bawah itu menginginkan apa yang menjadi cita-cita besar desa, menjadi pondasi dari negara itu dalam visi misi kita menjadi kepala desa itu sudah kita tuangkan. Tapi sekali lagi kita kalah dengan regulasi-regulasi ataupun aturan yang di atas. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami mohon pencerahan. Mungkin kalau kita mengadvokasi seperti tanggal 17 besok itu bisa kita mengadvokasi. Semoga saja yang terhormat Seneng Senayan itu kalau membuat regulasi ataupun Pak Menteri itu ada yang berpihak pada desa. Karena selama ini tidak ada yang berpihak pada desa. Tidak ada berpihak pada desa. Jadi itu mohon campur tangan. Yang utamanya terkait dengan banyaknya program-program titipan. Jadi banyak. Satu contoh SDGs, terusan ada juga IDN, ada juga itu yang program satu jenis saja. Kementerian ini punya program untuk PT, kementerian ini punya program untuk nah itu. Saya kemarin diberikan pencerahan kepada kami bagaimana cara mengadvokasi agar regulasi-regulasi itu berpihak pada desa. Itu saja mantap. Pokoknya intinya ini kan kita mau perang nih. Nanti saya dan teman-teman ini sing nyiapke amunisi nih. Sing nembake jenengan-jenengan iku. Ngoten. Jadi politik yang di depan, pengetahuan di belakang. Jadi kami ini cara-caranya ya sing ngancani lah. Sing ngancani jenengan. Soal advokasi ini ada 3 tingkat. Ini ada 3 tingkat. Sing paling bawah, sing jangka pendek, ora kudu nunggu kesuwen, kuwi ya perda perbuk niku. Nggih. Niku iso diperjuangke. Kuncine pokoknya gembleng niku mawon, bersatu. Terus kita petani. Saya dengan senang hati ngancarin jenengan metani, oh iki klirune nang kene, klirune nang kene, perjuangke. Ngoten lho. Ya, terus kemarin itu kalau di Kudus, Bangsa Siltat Tunjangan, Kudus Padi, niku jauh lebih baik daripada kabupaten lain. Yuk, wingi kan banding-bandingan antara Klaten karo Kudus karo Padi, ternyata Klaten luwih cendhek, Sukoharjo luwih cendhek meneh, gitu kan. Nah, kita kan iso lungguh bareng iki. Ya Padi, ya Kudus, ya Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Solo Raya lungguh. Perbukmu piye? Perdamu piye? Nanti saya temani bisa. Terus diperjuangke. Sing jangka pendek nggih. Termasuk babakan nanti pengangkatan perangkat desa. Sing Klaten niku sing pun sae. Lumayan niku. DIY pun lebih sae melih. Berarti ora ono njuk modal campur tangan, intervensi dan sebagainya sekon dhuwur itu ndak ada. Di Klaten itu contoh nggih. Jadi ono materi tertulis, terus kepala desa dikasih bobot 40%. Nah, itu yang diminta itu. Ngeten. Jadi iso digawe diatur. Misale nek wong lulusan SMA diwenehi 5%, nek sarjana 10%, nggih. Pun 15 toh? Terus bagi orang yang pernah mengabdi di desa, entah RT atau Karang Taruna atau PKK atau apapun, dikerto aji 15%. Nek sing ora pernah mengabdi 0. Pun 30 toh? Nah, kan dihitung mawon. Mengke sing seleksi pinten, lalu kepala desa niku wawancara. Jadi calon-calon diwawancarai, hasil penilaian kepala desa bobote 40%. Njungku kan digunggung, dijumlahkan. Nenek sing dikersake Pak Lurah, Bu Lurah ya mesti dadi. Ngoten lho. Niku bagaimanapun
Pak Lurah, Bu Lurah mesti ngersake kanca sing pinter, sing temen, sing loyal, sing iso dipercaya, ora mung pinter tok. Nggih, manut niku penting niku. Ngoten niku. Niku diperjuangke. Nggih, diperjuangke ten Karanganyar niku sing paling bawah. Pokoknya kudu gembleng niku. Ngoten. Nah, mengke soal niku nambah satu contoh nggih, kan enten perda perbuk macam-macam toh. Mungkin kita lungguh lah, kadang-kadang kita lungguh bareng, yo sing saka Padi, sing saka Kudus bareng, ngoten. Nah, termasuk Bengkok. Niki ngeten lho Pak, Bengkok niku kan 75.000 desa di Indonesia ini kan sing di Bengkok ke ning Pulau Jawa. Ngoten. Makanya kenapa Bengkok dienggo tunjangan lalu Siltap nggo nasional, nggo pokok, ngoten. Mboten diwalik, Pak. Ampun Bengkok sing dienggo Siltap lalu sing saka pemerintah dienggo tunjangan, mboten oleh ngoten niku. Soalnya lebih banyak desa di Indonesia orang duwe Bengkok. Neng Kalimantan kae tanah ombone ra umum, ning ora duwe Bengkok kebangetan niku. Ngoten. Jadi udah kita dorong sing neng Kalimantan, sing neng Sumatera, sing neng Sulawesi mbok digawe lah tanahnya desa niku lho. Nah, soalnya yang sekarang ini diatur sedemikian rupa di sebuah kabupaten di Jawa Tengah barat sana, saya nggak usah sebut. Kuwi ana istilah es bengkok lho, iki apa ya kok ana istilah es bengkok iki ngawur banget iki aku. Ya nggak ada ya, tetap bengkok itu asal usul. Undang-undang desa itu tidak mencerabut, tidak mengatur, pokoknya itu asal usul. Memang tidak ada di dalam batang tubuh, ini ngono penjelasan. Kewenangan asal usul kuwi salah satunya adalah Bengkok. Itu nggih tanah ulayat lah, sama kalau di luar Jawa namanya ulayat atau tanah adat. Iki ya padha Bengkok iki jenenge ya tanah adat. Padha wae gitu kan. Nah, itu sebaiknya jangan campur tangani dengan lelang. Kalau sekarang kalau nggak sesuai lelang nanti kepala desanya kena urusan aparat penegak hukum. Nah, gue sing marai konyol nggih ngoten niku, nggih. Jadi apa yang bisa kita perjuangkan di kabupaten perjuangkan. Kita petani nggih. Lalu level naik ke berikutnya itu di peraturan pemerintah, peraturan menteri. Ini level menengah nggih. Memang peraturan pemerintah ini banyak yang konyol. Banyak yang konyol. Termasuk peraturan menteri tadi yang 3% itu peraturan menteri itu. Jadi undang-undang desa itu prinsipnya begini. Judulnya pendapatan desa. Judulnya. Jadi bukan program pemerintah. Pendapatan ki ono pendapatan asli yang termasuk Bengkok tanah Bondo Deso itu asli nggih. Lalu yang kedua dana transfer. DD yang dari pusat, ADD yang dari kabupaten, kota, bantuan provinsi dan macam-macam. Kuwi jenenge pendapatan desa njuk digemblengke, dirancang, dirumuskan, diputuskan dalam APB desa. Jadi jenenge ora ana istilah ADD meneh nek wis dadi APB desa. Wis gembleng dadi siji. Dulu Kemendagri mengatakan ya dana desa iki ya nggo mbiayai papat, ya pemerintahan, ya pembangunan, ya kemasyarakatan karo pemberdayaan. Pokoknya gembleng dadi siji. Tapi Kementerian Keuangan melarang untuk pemerintahan dan kemasyarakatan. Kementerian Keuangan ngatur untuk dua. Nah, iki jenenge proyek iki. Kalau kita kembalikan pada undang-undang desa, pokoknya kuwabeh mlebu ning nggone APB desa. Sama dengan daerah yang ngoten niku, mlebu APBD. Jadi ku nek wis dibelanjake wong ora takon iki sumbere apa, ora ana takon. Wis pokoke dadi siji dan sebagai uang negara itu ya sudah hukumnya nek diawasi, nek sing nyolong karo anu ya kena penegak hukum dan sebagainya, itu sudah konsekuensi nggih. Nah, itu yang kita perjuangkan termasuk yang 3% itu di menteri itu. Ya perlulah digeruduk lah, kementerian yang ngatur dana desa itu digeruduk lah gitu ya. Jadi kan sebenarnya ini ya, jadi itu. Ya, jadi nggak ada lah istilahnya ya
Prioritas itu kan kita sesuaikan dengan kepentingan masyarakat setempat. Nah, termasuk ini ya PP. PP itu kan PP 43 yang lalu jadi PP 47 itu kan. Itu calon kepala desa minimal 2 maksimal 5. Itu kan orang menarik yo. Nggih, engko nek sing orang-orang kuat atau incumbent yang kuat engko ora disenengi, wah iki kudu digawe cara iki. Digawe calon-calon songo ngono kan. Engko terus sing diseleksi kan. Engko sing orang kuat itu disingkirkan karo seleksi. Ya iki kan ora menarik wong intinya pemilihan itu daulat rakyat kok, bukan seleksi. Jadi kepala desa itu kan pejabat politik nggih. Pejabat politik. Kalau perangkat desa itu diseleksi, ning juga sekaligus nek nggone basane namanya political appointee ya, ditunjuk secara politik, diangkat secara politik oleh kepala desa. Political appointee ya. Nek kepala desa politically elected. Jadi secara politik dipilih oleh rakyat. Jadi jangan diatur-atur dengan dengan tadi administrasi, seleksi dan sebagainya. Nah, itu pada level menengah. Lalu yang paling gede ya undang-undang. Ini saatnya. Ini momentum politik kita manfaatkan. Nggih. Nanti para politisi itu yang paling banyak mendengarkan kita itu ya politisi itu. Nggih. Kalau di pemerintah itu agak angel. Dulu dana desa kuwi sing angel, kuwi Kementerian Keuangan karo Bappenas. Nek Kemendagri oke. Ketua DPR, pimpinan DPR kita lobby pokoknya setuju. Gitu. Sing angel loro kuwi. Tapi akhirnya diputuskan, ya. Pokoknya ini dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Halal haram mboten mawon. Ya coba. Terus kono lho. Badal lagi lho. Aja terus halal haram dihalal. Nek halal haram itu hukum. Nggih. Halal haram itu kan hukum. Ngoten. Nek rakyat itu wong cilik, rakyat itu kalau kita ini berhadapan dengan para petinggi di Jakarta ini kan kita ini rakyat. Rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Nek zaman dhisik sing ora iso salah ki raja. Sabdo Pandhita Ratu tan kena wola-wali. Jadi raja itu tidak bisa berbuat salah. Tapi di zaman republik rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Jadi aspirasi itu politik. Terus saja ya, kenceng aja. Nanti digalang dapil-dapil anggota dewan yang dapil sini, dapil Karanganyar, Sragen, Wonogiri ini ya kudu disambangi, kudu diaturi rawuh lah, ngoten nggih. Ampun kula tok, Pak. Aku kan gur ini. Jadi sing politik ya harus kita manfaatkan ini. Nah, sejauh ini kemarin ada diskusi di Pade. Memang posisinya kan belum, prolegnas kan belum masuk. Karena itu ini kan target pertama. Jadi prolegnas ini yang kita desak supaya masuk ke agenda 2023. Ngoten nggih? Jadi ini perjuangan kita di situ. Nanti saya bantu untuk merumuskan satu lembar. Kesimpulannya nggih, kesimpulannya kan nanti bisa kita catat secara bersama-sama sehingga engko swarane Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Padi, Kudus kabeh iki siji. Ngoten aja beda-beda. Nanti kita rumuskan. Nah, soal kewenangan itu kan begini. Di dalam undang-undang itu kan ada kompromi, ya. Ono telu asal usul, kemudian yang kewenangan lokal skala desa, lalu yang ketiga penugasan. Sebenarnya penugasan ini nggak ada asasnya. Nek asal usul kuwi asasnya jenenge rekognisi, nek kewenangan lokal berskala desa asasnya subsidiaritas. Nek penugasan siskon dhuwur ning Indonesia kuwi ora ana asase. Ning karena kita kompromi ya wis iki diwadahi. Nek penugasan itu berkaitan dengan urusan pemerintahan, nek kewenangan asal usul karo kewenangan lokal itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Tetapi secara prinsip penugasan itu harus disertai biaya dan sarana prasarana. Ngoten. Jadi nek jenengan ditugasi KPU nyiapke panitia, nyiapke tempat, nyiapke ini di ono bayare. Enten ta? Enten ta? Enten mboten? Ya, kalau KPU enggak ada, tapi kalau untuk ya dari APBD. Dari APBD kan
kan panitia kan dibayar gitu, terus perlengkapan gitu disediakan. Tapi kalau stunting itu yang ngawur. Stunting kuwi penugasan dari atas ning kon membiayai desa. Kuwi sing salah. Ngoten le. Ngoten niku. Jane ya kali-kali ya ditolak ya ora apa-apa, ning bareng-bareng pas nolak gitu loh. Pas rame-rame itu loh. Jadi ngeten, sing tujuan saka dhuwur ora maksimal, sing kepentingan masyarakat setempat juga ora maksimal. Jadi itu istilahnya, kalau istilah saya itu ora duduk lah istilahnya ya, tidak duduk dengan baik. Nah karena itu ini perlu ditegaskan ya, tidak apa-apa. Kewenangan-kewenangan itu kan banyak, termasuk ada 7 bidang strategis dalam musyawarah desa. Wis ngurung dilakoni dengan baik. Misalnya termasuk rencana investasi yang masuk ke desa. Itu urung melaku sampai sekarang belum jalan. Nah, investasi ya desa itu diabaikan. Kan begitu nggih. Karena itu nanti ini masukan pengalaman ini kan kita rumuskan dalam naskah akademik. Dalam minggu ini paling tidak wis ana barangnya, dan naskah akademik itu kan tumbuh, Pak. Jadi tidak sekali jadi. Nanti dari hari ke hari itu akan semakin bertambah, tapi sekurang-kurangnya nanti kita tanggal 17 kuwi ono naskah akademik yang kita simpen, ono naskah RUU yang kita simpen, ono spanduk sing tulisan-tulisannya kita sampaikan, jo ono selembar kertas yang kita jadikan pegangan bersama. Selembar kertas itu adalah hasil kesimpulan kita harapkan podo kabeh. Jadi judulnya satu selembar kertas itu judulnya adalah kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Jadi mengembalikan kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat itu judulnya nggih. Terus poinnya ada 1, 2, 3, 4. Poin 1, mendesak DPR dan pemerintah untuk mengagendakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Prolegnas 2023. Itu butir pertama. Butir pertama. Butir yang kedua, butir yang kedua, cabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kembalikan dana desa ke dalam undang-undang kembalikan dana desa ke Undang-Undang Desa. 2 nggih. 3, masa jabatan kepala desa 9 tahun diserahkan pada kedaulatan rakyat. Ngoten. Jadi ora sah 9 tahun tanpa periode, ngoten mboten sah. Jadi 9 tahun diserahkan pada kedaulatan rakyat. Ngoten nggih? Jadi ora sah nganggo kalimat periode. Ngoten. Terus napa meneh? Jadi yang keempat, kembalikan kewenangan desa untuk merencanakan, mengangkat perangkat desa, menggunakan uang dan sebagainya. Nomor 4. Kemudian yang kelima itu standar hak, ya, memperjuangkan standar hak kepala desa, perangkat desa setara dengan pegawai negeri sipil. Itu contohnya nggih. Jadi misalnya gambarnya ini standar gaji bukan posisi nggih. Kemarin saya matur soal standar itu sama seorang teman kepala desa di Kabupaten Semarang, diprotes saya. Loh, kami ini lebih lebih capek daripada lurah. Ya, kalau lurah itu hanya bekerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kami ini 24 jam. Terus saya matur, memang betul saya wis ngerti soal kuwi. Ning soal standar iki lho, standar siltap karo tunjangan kuwi kudu dipadake karo standare PNS. Saya matur nek kepala desa kuwi standare ya padha lurah, sekdes, caleg ya padha sekdes dan seterusnya ngoten lho. Nah itu soal standar penggajian dan hak-haknya ngoten. Jadi ya nanti termasuk asuransi kesehatan dan sebagainya itu yang harus kita perjuangkan. Dulu sudah kita perjuangkan ning undang-undang desa urung pati tegas diserahkan ning nggone kabupaten kota ngoten nggih. Jadi nanti bisa kita poin-poin kesimpulan itu bisa kita rumuskan, kok nek kira-kira kurang bisa kita tambahkan, dan Bapak-bapak nanti bisa kita komunikasikan dengan teman-teman lain dari Klaten, Sukoharjo, pokoknya tetangga kita sehingga sak lembar iki padha
Nanti kalau soal spanduk monggo lah. Jadi ono spanduk sing tulisannya 9 tahun dengan kedaulatan rakyat atau apalah ngoten niku mawon kan bisa. Oke, saya kira itu jawaban dari saya. Kira-kira kayaknya sudah ya yang tadi nggih, 4 tadi nggih. Saya kira yang tadi udah nggih Pak, yang 3% itu ranahnya level middle ya. Level menengah di peraturan menteri gitu. Jadi itu kan dana desa itu. Jadi hubungi aja di kementerian yang ngurusi dana desa. Supaya ini maksud saya begini ya. Paling tidak misalnya gambarannya 10% untuk operasional pemerintah desa. Oke. Lalu yang misalnya 3% atau 4% atau berapa itu khusus untuk kepala desa. Di antara 10% itu. Jadi artinya kita naikkan operasional itu kan bisa macam-macam. Saya kira demikian, matur nuwun.